Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samiil alimi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman, jamaah taklim Thahirul Qalbi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 sikap yang akan muncul pada diri seseorang ketika disodorkan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika esok merupakan hari terakhir dalam hidupmu? Jadi ibu, bapak, kalau ada malaikat dalam mimpi ibu dan bapak berdialog dengan kita, hei Pulana, masa hidupmu tinggal 1 hari ini, besok engkau akan menghadap Allah. Cing, kinten-kinten, apabila dialog itu terjadi dalam mimpi kita, seperti apa perasaan ibu dan bapak? Sok, lamun enjing diwartosan ibu kedah mulih ke Allah, besok ibu harus menghadap Allah. Hari ini adalah hari terakhir. Apa yang ibu lakukan? Rasanya dulu, rasa ngadek-dek, kaget, gelisah, takut, galau, cing, naon rasa nu muncul. Kalau diberitahu rehna hari ini adalah hari terakhir, besok kita sudah tidak ada di dunia, apa yang ada pada rasa ibu? Allahu Akbar. Berbagai macam rasa muncul dalam jiwa kita. Tetapi dalam prakteknya ibu bapak sekalian, ternyata ada 3 sikap yang muncul itu. Yang pertama, dia biasa-biasa saja, dianggap biasa saja, dengan tidak ada perubahan sikap sedikit pun. Dan orang seperti ini disebut sebagai orang fasik. Orang fasik, pakai fa, fasik. Mohon pakai f. Fa te fasik. Kenapa disebut fasik? Orang yang sudah keluar dari bimbingan Allah, jalmi-jalmi doraka, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, tertutup hatinya dari nilai iman, jauh dari sinar cahaya Allah. Kalau diberitahu besok kamu akan mati, dia tenang saja dan tidak ada perubahan. Bahasa Sunda nama bedegong. Bedegong. Sampai di mana, Bu? Bedegong. Kadek tah. Sikap kedua yang muncul adalah dia tertawa.
Dikatakan besok dia akan mati, dia tertawa. Malah lebih banyak bersemangat maksiat. Dengan prinsip anggapan dia, mumpung aya waktu orang maksiat, isuk mah maut. Tak iya mah disebut orang zolim. Orang zolim. Aya nu kitu jelema teh? Aya. Maneh isuk maut. Bah. Baik teuing. Langsung we maksiat. Minum mahamar, jajan perempuan. Allahu Akbar. Tak iya teh disebut orang zalim. Orang yang sudah melampaui batas dari tidak takut kepada Allah. Kabina bina. Pakai teuing. Yang ketiga, sikap yang muncul adalah dia akan gelisah, khawatir, menangis, langsung serta-merta habis-habisan ibadah. Langsung dia sedekah, langsung berbuat baik, minta maaf kepada semua orang. Nah, inilah orang yang beriman. Bapak Ibu pada posisi yang mana ini? Bener nih, orang di posisi nu mana? Ke situ, kedua, katilu. Ini mah kudu jujur jawabanana. Mohon, tak orang mah pasti ada rasa cemas, khawatir, sieun, langsung dia merasa banyak dosa. Dia respon kabar itu dengan memperbanyak ibadah. Kalau dia sakit, unggal aya nu ngajenguk, pasti minta maaf. Hampura abdi. Daras gitu? Tak eta anu iman. Maka ibu harus pada posisi itu. Harus merasa khawatir. Dan rasa seperti ini pertahankan dari hari ke hari. Kade. Ini mah misal tadi, aya nama kenyataan. Anggap saja Bapak Ibu besok akan menghadap Allah. Jadi semangat ibadah itu dari hari ke hari selalu meningkat. Bahwa esok akan menghadap Allah. Kalau yang beriman. Iman yang paling baik didasari oleh ilmu. Bukan cuma iman, ilmu teu aya. Jadi kurang ruhna. Semohon Bu. Tos siap maut acan. Iraha siapna. Kapan siapna? Maka nanti ayeuna siapkan bekal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintah pertama, orang yang beriman agar selalu meningkatkan iman mencapai derajat takwa. Perintah kedua dalam ayat ini, al tanjur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikan apa-apa yang sudah kamu lakukan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun untuk persiapan bekalmu ke akhirat. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa kita harus takwa, Bu? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah sungguh sangat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu hati-hati.
Kalau bertindak, berucap, bertutur, hati-hati. Allah sangat mengetahui. Ngambil uang salaki tebebeja kade. Allah maha tahu. Kalau suami kehilangan uang, nah duit bapa leungit deui selembar, kade. Arek ngabohong, Allah sudah tahu. Makanya di sini orang Islam itu sadar apapun yang dia lakukan di tempat manapun dengan siapapun, hati-hati jangan maksiat. Reuni kerusum reuni ayeuna. Reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, ketemu dengan cinta yang lama. Tuh, CLBK, celebek. Langsung ngobrol, pandang, sentuh. Bari culang, cileung. Kunaon nu arek maksiat sok neangan tempat sepi, sok. Kunaon? Ngarah aman. Aman dari siapa? Dari manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, sangat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Hati-hati. Makanya yang suka ngaji, ini nih yang ngaji nih, insya Allah mudah-mudahan tidak pernah selingkuh. Karena saya sering mendengar ini, ayeuna teh keur usum selingkuh, cinta lama bersemi kembali. Allah. Makanya kalau ada mantan pacar ibu nga-WA ke ibu, cepet diblokir. Jangan direspon. Sebab pada akhirnya setan akan menggiring untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya syarat dengan maksiat. Ustaz, ari ngan saukur ngobrol pantes sawios. Ieu awal nama ngobrol. Awal nama ngobrol. Jurikna gede. Sumung. Nyaman. Suami saya mah tidak seperti kamu. Tuh, jurik tah. Pret tuh. Tungtungna pret wae tah. Sampai di mana bete? Ya Allah. Siapkan bekal lain pret. Siapkan bekal akhirat. Anggap saja besok kita akan dipanggil Ibu, bapak, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita meninggalkan dunia, tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk kembali ke alam Nu maut mah moal balik deui ka bohong, omong kosong. Kalau ada orang yang bercerita eta si fulan maut, poting-potingna rohna datang ka imah, bohong. Nu maut mah teu bisa balik deui ka dunia, kade. Kalau ada yang berani ngomong gitu, musyrik tuh. Roh mah tidak akan lempangan ke dunia. Bunuh diri, cenah mayitna bergentayangan. Itu sering-sering nonton sinetron tah. Katipu ku sinetron produk Yahudi. Tak film si Susana tuh bergentayangan. Saya tidak nonton, cuma lihat sedikit. Allahu Akbar. Bu, dari zaman Susana, film setan itu kebanyakan di TV diperankan perempuan. Tidak ada film setan diperankan laki-laki. Nini lampir, tidak ada aki lampir. Nini pelet, tidak ada aki pelet. Suser ngesot, tidak ada mantri ngesot. Kalong wewe, tidak ada kalong wowo. Kuntil anak, tidak ada kuntul anak.
Berarti awewe teh pijurigeun. Makanya ibu protes tuh, ngahina ke awewe tuh. Sok setan di TV kalau ketawa ih, tidak ada ho. Nu seuri ih awewe. Mu'anas, lamun ha mujakar lalaki. Semohon punten ya. Ngaji jam sakieu lamun teu make heureuy geus. Melong. Dah, dengdek. Tung-tungna ngadu hulu. Lanjut, Bu. Sampai di mana, Bu? Sekali meninggalkan dunia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Tapi dalam Al-Quran orang-orang durhaka di neraka ketika diazab mereka menjerit histeris minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Rabbana absarna wa farji'na. Tuhan, aku sudah melihat di neraka, aku sudah mendengar orang-orang yang di neraka, mengerikan Tuhan. Farji'na, kembalikan kami ke alam dunia. Na'mal kunna na'mal, kami akan beramal dengan yang berbeda dengan dahulu. Orang-orang doraka di neraka hoyong balik di ka dunia teu bisa. Da dunia nage geus hancur kemah. Apa jawaban Allah, Bu? Jawaban Allah kepada orang durhaka di neraka mau pulang lagi ke dunia untuk beramal soleh dijawab oleh Allah, ihsahu piha, diam kamu di situ dengan penuh kehinaan. Wala tukallimun, jangan mengajak aku bicara. Ambek Allah teh. Lamun orang dibenci ku Allah, tidak ada lagi yang bisa menolong. Semohon Allahu Akbar. Kalau Allah bendu paling tidak enak. Apa bendu itu? Marah. Hebatnya bahasa Sundanya aya bendu segala. Aya bendu, aya ambek. Itu bahasa Sunda. Kalau mertua marah bisa diolok ku martabak. Tapi Allah marah di akhirat tidak bisa. Makanya ibu, sekali hidup di alam dunia, gunakan sekuat tenaga, isi dan hiasi dengan amal-amal kebajikan. Mumpung aya waktu, ayeuna keur usum maut, ibu, keur usum maut. Nu maut teh unggal dinten aya wae. Aya gadis 21 tahun pegawai bank swasta ditugaskan oleh pimpinan ke Jakarta. Dia dengan temannya, driver seorang jadi 3 orang. Berangkat jam 9 malam. Jam 3 subuh pulang menuju Bandung. Tabrakan di Cipularang. Langsung eta si Neng teh langsung maut, dicanda ke rumah sakit. Ngagoler 2 bulan koma, hirup ente maut ente. Dek. Akhirnya manggil saya. Da saya mah spesialis mendorong orang sakit susah sembuh. Ku abdi didoakeun, alhamdulillah maut. Tetega abdina, mangkaning geulis ibu. Lebar. Tapi lamun ditingali secara medis itu cuma coba-coba, jantungnya dipacu, dek. Keluarganya sudah capek, 2 bulan ngagoler teh hudang-hudang. Di mana-mana nu ngagoler mah teh hudang. Sampai di mana, Bu? Orang Sunda mah kitu. Bicaranya orang Sunda mah eta si eta ngagoler teh hudang-hudang.
di mana-mana ngagoler mata udang. Eta mobil pajukeun ka hareup, di mana-mana maju mah ka hareup, pundurkeun ka tukang, di mana-mana mundur mah ka tukang. Eta tamu tita abus ke jero, di mana-mana abus mah ke jero. Eta orang Sunda eta. Jadi abdi katularan. Sampai di mana, Bu? Si Neng nu gering. Saya bacakan doa, Allahumma ahyiha. Saya minta izin dulu sama ibu bapaknya yang wajahnya itu sudah lemas, matanya lembam karena menangis setiap hari. Saya minta izin, ibu bapak kumaha upami urang sanggakeun we ka Allah, nyuhunkeun keputusan yang terbaik. Bagaimana, Bu? Mangga atuh Ustaz, ibu ridho ikhlas, da tetega mata tega ngan ieu tos 2 sasi karunya teuing. Akhirnya saya baca doa tadi, Allahumma ahyihi, perempuan, Allahumma ahyiha makannatil hayatu khairul laha wa tawaffaha makannatil wafatu khairul laha. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik untuknya. Wafatkan orang ini ya Allah kalau wafatnya lebih baik untuknya. Berulang-ulang saya bacakan doa itu, alhamdulillah maut. Eta indung bapana ceurik, silih gabruk. Abi arek ngagabruk saha? Untung aya tembok. Susterna teu aya. Geus maut. Bisi hudang si Nengna. Si Nengna bisi hudangnya punya. Sampai di mana, Bu? Kalau yang sakitnya perempuan pakai domir ha, Allahumma ahyiha ma kannatil hayatu khairul laha wa tawaffaha ma kannatil wafatu khairul laha. Itu kalau yang sakitnya perempuan. Kalau yang sakitnya lelaki pakai domir hu, Allahumma ahyihi ma kannatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu ma kannatil wafatu khairul lahu. Kalau lelaki, bagaimana Ustadz kalau yang sakitnya bencong? Kalau laki-laki hu, perempuan ha, kalau bencong bagaimana? Kalau bencong mah pakai domir he. Kalau meninggal jadi mayit, Allahumma kfir lehe warham he wa akrim nujulehe. Sampai di mana tadi? Ya Allah, Bu, jangan biarkan waktu berlalu tanpa nuansa ibadah. Jangan ibu menjerit menyesal ingin beramal soleh ketika ruh ibu sudah di tenggorokan. Berat. Karena dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat ke-10, jeritan orang yang tidak siap menghadapi kematian. Mereka menahan ruhnya habis-habisan waktu sakratul maut, seraya berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, kalau bisa jangan sekarang kau cabut nyawaku, aku belum siap mati Tuhan. Nyuhunkeun waktu saeutik deui mah kajen samenit ge mangga. Keur naon cek Allah? Fa as-sadaqah wa akum minas solihin. Aku akan gunakan untuk sodakoh dan beramal soleh. Tidak ada manfaat ngejerit di saat ibu tos ningal malaikatul maut, tidak ada manfaat. Jawaban dari Allah, wala yuakhirallahu nafsan ija jaa ajaluha. Apabila ajal sudah datang kepada seseorang, ajal itu tidak bisa ditunda-tunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat. Aya waktuna.
Semohon. Dan hidup di dunia sangat dibatasi waktu. Umur ibu, umur bapak di dunia itu paling panjang 60-70. 60. Nabi wafat usia berapa? 63. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah, manusia termulia dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jatah hidupnya hanya 63 tahun. Maut genep 33. Ini sejalan dengan ucapan Nabi, a'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju jalik. Ketahuilah umatku, usia kalian di alam dunia, kata Nabi, paling panjang 60-70. Wa aqalluhum ma yajuju jalik. Dari yang 60-70 teh aya nu kirang, aya nu langkung. Ada yang kurang dari 60 tahun maut aya. Leres? Anak-anak meninggal, remaja meninggal. Ada yang lebih di atas 70 tahun masih hidup terus. Ada sampai 102 tahun hidup kene. Ibu ingin umur panjang apa ingin umur barokah? Insya Allah umur barokah mah pasti panjang. Umur panjang mah belum tentu barokah. Mau ngerti? Ngerti ente? Tidak semua umur panjang itu barokah. Tapi umur barokah mah pasti panjang. Mau ngerti? Pengertiannya begini. Ada orang usianya baru 40 tahun, tapi rajin ibadah, bermanfaat untuk masyarakat. Maut. Ini yang disebut umur barokah. Sepertinya pendek, tapi panjang. Karena kebaikannya diingat terus. Ada yang umurnya panjang 100 tahun lebih, tapi pondok. Kunaon? Jauh dari taat ibadah. Sudah aki-aki, hayuh we main konten porno. Aya itu teh di medsos. Saya tidak pernah lihat, cuma ngintip sedikit. Sampai di mana tadi? Itu. Allah. Ini yang disebut istijroj. Istijroj. Ada orang umurnya 90 tahun, cenderung sehat, uangnya banyak, tapi Allah tidak ridho. Ini kematiannya menyakitkan. Ruhnya ditarik dari rongga mulut nudoraka kieu mah. Tukang maksiat lamun maut dicabut rohna tina mulut. Kalau kita insya Allah dari ubun-ubun. Ubun-ubun itu di atas kepala. Set. Malaikat sudah menyiapkan kain kafan dari surga, membungkus ruh ibu, dipeluk oleh mereka, lalu dibawa terbang menuju lapisan langit dalam kondisi seharum bunga kesturi. Penjaga langit berteriak, ini ruh siapa? Meniwangi-wangi teuing. Dijawab oleh malaikat yang menggendong roh itu, ini ruh Tengku Maulana. Contoh yang mah contoh. Amin ibu aminkan. Amin. Menikoretkan amin teh. Contoh yang mah contoh. Tapi orang-orang durhaka waktu rohnya ditarik, ya Allah, nyeri nak luar biasa. Bu, Pak, orang durhaka waktu rohnya lepas dari tubuhnya dipukuli, ditinju mukana, ditinju tonggongna. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa juku ajabal khariq. Catat surat ke-6 93. Surat ke-6 ayat 93 catat. Nanti di rumah dibuka. Surat ke-6 ayat yang kedua, surat ke-8 ayat 50.
Ini siksaan buat orang durhaka waktu sakarat. Walau tara ijid jalimuna fi ghamarratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hei Muhammad, kalau kamu bisa melihat orang durhaka waktu sakaratul maut, mereka didatangi sejumlah malaikat dalam tampilan yang tidak bersahabat, mengibaskan sayap-sayapnya, membuat lingkaran, lalu diarahkan sayap-sayap malaikat ke wajah dan punggung orang-orang durhaka. Dipukuli no durhaka mah digebugan. Makanya ibu, orang durhaka itu kalau mati, maaf ya, matanya cenderung terbuka, mulutnya cenderung terbuka, dan si telapak kaki itu merengkeng. Apa Indonesianya merengkeng, Bu? Merengkeng gitu dah. Nahan sakit, tuh gitu tuh. Nahan sakit. Kan orang kalau nahan sakit, si kaki itu digitu tuh. Dan saya sering melihat di rumah sakit nu maut aya nu kakina kitu tah. Ada pemuda pang gorengna. Pemuda pang bertiga, dia mengadakan minum hamar berjamaah bertiga, ibu. Sprite dicampur endrin, campur lagi dengan itu baygon, kemudian ditumbuk-tumbuk ting naon anu ditumbuk tah, diaur-aurkeun, cekuk maut. Masuk ke rumah sakit Bayangkara, rumah sakit milik polisi. Saya baru selesai memberi pengajian di rumah sakit itu, kata Pak Dirut, Ustadz mau lihat mayit baru? Ada apa? Saya bilang, coba lihat. Waktu saya lihat matanya terbuka, mulutnya calangap, si kaki tak gitu dah, tangannya tidak bisa disedekapkan, keras begini, si ganu arek gelut. Eta karak di dunia, jasadnya sudah diperlihatkan Allah. Kunaon ibu, eta jasadnya bet gitu. Orang Sunda kudu make bet. Kunaon bet gitu. Sok teu make bet tengenaheun. Ternyata ekspresi ketidakikhlasan, dia tidak siap mati. Tong ayeuna, jangan sekarang. Eta malaikat teh maaf nih. Itu kan digambarkan oleh Allah, perawakannya itu besar. Lalu kemudian malaikat itu galak. Kalau orang durhaka nu arek mau teh galak. Jumlahnya lebih dari satu, ibu. Datang ke tempat ibu sedang tidur misalnya. Kalau ibu orang solehah, malaikat senyum ke ibu. Lebih dari satu. Setiap siapapun orang yang akan menghadapi sakratul maut, Allah mengutus sejumlah malaikat. Wal malaikatu, bentuk jama', tentang berapa banyaknya hanya Allah yang tahu. Cuma yang saya ingin beritahu begini, malaikat itu waktu sakratul maut membagi tugas. Ada yang mendorong ruh, ruh itu didorong dari telapak kaki. Ruh didorong dari telapak sampai lutut. Naik lagi ruhnya didorong sampai pusat. Dari pusat roh didorong sampai perut. Dari perut roh didorong sampai dada. Dari dada naik lagi ke tenggorokan. Dari tenggorokan tinggal 2 pintu, rongga mulut dan ubun-ubun. Kenapa bertahap roh itu? Karena sakitnya luar biasa. Jadi Allah mah memberi keringanan kepada manusia supaya tidak terlalu sakit, bertahap. Coba kalau ditarik berat sekaligus. Kata Nabi, sakratul maut itu rasanya seperti orang hidup, kulitnya dikuliti. Dari kulit kening
sobek, bret, terus sampai ke badan, telapak kaki. Itu sakitnya sakaratul maut. Na'udzubillah min, nyeri ibu. Tapi buat orang soleh, ini bocoran ini, rahasia. Tidak semua orang saya beritahu rahasia ini. Saya berkata begitu dalam setiap pengajian. Ini rahasia. Bu, malaikat itu nanti datang ke ibu senyum, mengucapkan salam. Ibu kalau sedang tidur ada yang datang ngajak senyum ke ibu, ibu senyum tidak? Itu yang sehat. Kalau ada orang diajak senyum ibu manyun, ibu tidak sehat, gering itu. Ibu kalau ada yang ngajak senyum, senyum. Tapi yang wajar bu, kade. Nah, ngajak senyum lagi goreng. Itu malaikat makasep ke ibu mah. Menawan nanti itu. Lalu ada malaikat yang berdiri di sebelah kanan ibu. Untuk apa? Membentangkan sayap. Ibu memandang ke sayap malaikat sebelah kanan ibu. Tergambar pemandangan tempat tinggal ibu di akhirat, di alam surga. Ibu akan diperlihatkan calon-calon pasangan suami ibu. Suami ibu surga 72 perjaka yang belum pernah Allah turunkan ke alam dunia. Ibu punya 72 suami produk akhirat. Perjaka ting-ting. Ibu konsentrasinya melihat malaikat senyum. Ibu melihat tempat ibu di surga. Ibu melihat calon suami ibu. Dan ibu tidak merasa sakit saat ruh ibu keluar. Kalau orang Sunda bilang dibebenjokkeun. Apa Indonesianya bu? Diiming-iming. Diiming-iming, dipalingkan rasa sakitnya sakarat dengan pemandangan yang menyenangkan, dengan dorongan yang lemah lembut. Dan ada yang mengajak bicara. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah dari tubuhmu menuju Tuhanmu. Hari ini Allah ridho kepadamu karena engkau selama hidup taat ibadah, ridho karena Allah. Padkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke surga-surga yang telah kubukakan untukmu. Akhirnya orang pasrah, leles. Orang soleh mah kalau sudah jadi mayit wajahnya tenang, mulutnya rapat, matanya cenderung terpejam, badannya leles. Ada leles, ada ngaplek. Ada leles, ada ngaplek. Apa bedanya ngaplek jeung leles? Kalau leles, leles. Kalau ngaplek, ngaplek. Ngaplek mah di atas leles. Leles teuing disebut ngaplek. Eta bahasa Sunda eta luar biasa. Ada ngaplek, ada uplak-aplek. Sampai di mana, Bu? Iya. Di keningnya di sini nih, Bu. Di sini, Bu. Tuh, di sini ada keringat nih. Orang soleh mah kalau sudah meninggal di sininya ada keringat kecil. Lalu wajahnya itu miring ke kanan. Walaupun sedikit dia miring ke kanan. Karena dia melihat tangan malaikat. Miring ke kanan. Berkeringat di keningnya. Tapi miring ke kanan itu tidak bisa direkayasa. Jangan sampai ibu di opname, reka dia. Kunaon ibu ka dia? Bisi malaikat keburu datang. Nodora kama dipalitak ke malaikat kadia sia. Apa dibatak? Tidak bisa, itu mah sudah alami sesuai dengan amalan-amalan ibu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, semuanya akan mencapai derajat husnul khotimah.
Ini yang hadir ini orang-orang pilihan Allah. Ngaji ba'da jam 1 itu bukan masalah mudah. Pengajian hadir ba'da zuhur bukan masalah mudah. Jam 1 itu pabelit yang tunuh, pabelit yang panas. Ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Saya memberi apresiasi tinggi. Saya salut sama yang hadir nih. Imannya kokoh-kokoh. Insya Allah ibu bapak mencapai derajat husnul khatimah. Tak sakit we heula yuk. Siapkan bekal. Ayeuna urang buka tanya jawab. Masalah sakaratul maut, masalah takwa, masalah kematian, masalah akhirat, masalah alam kubur. Sok tanyakeun. Sebut nama, langsung ke pertanyaan. Nama, nomor telepon, alamat, nanti Ustaz cari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini berbicara ruh karena tadi ya ruh kematian itu. Sumohon. Kan orang tua dulu ya suka berceritanya begini. Kalau yang meninggal itu ruhnya selama 40 hari masih ada di rumah. Sumohon. Nah, itu teh betul atau apa tidak? Enggak. Terus kadang-kadang kita juga ya suka ada ya sedikit merinding gitu. Ya itu mohon penjelasannya. Sumohon. Karena itu pelajaran buat kami. Sumohon. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama mangga Ustaz, Iya. seputar ruh katanya. Langsung dijawab ya. Langsung. Itu tidak benar. Orang ketika sudah meninggal dunia, ruhnya itu dibawa oleh malaikat menuju Allah, lalu dilaporkan, ini ruh siapa? Si Fulan bin Fulan. Bagaimana keberadaannya? Bukan Allah tidak tahu, ini mah sudah prosedur begitu. Dalam keadaan baik ya Allah, kembalikan ke dunia dalam keadaan baik, masukkan ke alam barzah dalam keadaan baik, bangkitkan pada hari kebangkitan dalam keadaan baik, kumpulkan dengan orang-orang baik. Jadi ibu kalau ingin disebut hamba Allah yang baik, maka ibu ketika masih hidup jadilah orang baik. Baik menurut aturan agama. Jadi tidak ada istilah roh itu 40 hari masih kena muter di rumah. Arek naon? Oh gawe. Yang durhaka di alam kuburnya diajab. Yang disebut ajab kubur. Yang soleh di alam kuburnya akan menikmati nikmat kubur. Tidak mungkin dia lelompangan ke imah, masih kena ayah sayur kacang. Tidak ada kayak gitu. Jawabannya tidak benar. Gitu ya Bu ya? Saya mohon. Luar biasa. Jadi tidak benar ya Bu ya. Jadi yang penting mah doa ya Ustaz ya. Iya, Gitu. doakan. Iya. Ayo. Nah, punten. Waktu ibu datang ke makam orang tua, lalu ibu menghadap kiblat, baca hamdalah lengkapi dengan salawat, doakan, gunakan bahasa ibu. Tidak perlu pakai bahasa Arab. Karena pakai bahasa Arab bari jeung teu ngarti. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana. Naon artina teuing aing. Berdoalah dengan bahasa ibu. Ya Allah, yang ada di alam kubur ini adalah bunda hamba yang melahirkan hamba ya Allah. Hamba belum bisa memberikan yang terbaik selama hidupnya. Hari ini hamba hadir di atas kuburnya. Ampuni dosa dan kesalahannya. Eta, waktu ibu berdoa di atas kubur ibu, itu ruh ibu diizinkan Allah menatap ibu seraya mengaminkan doa kita. Amin. Entong eureun neng, entong eureun. Eta teh izin Allah mengaminkan doa ibu. Tidak udar-idar ka imah. Ibu arek ngil-milu henteu. Cek kurang mah make angkot keun bae. Teu aya. Cuma bisa diizinkan waktu mengaminkan doa ibu. Baik, Silakan. luar biasa tuh ya. Jadi doa itu yang mudah dimengerti. Semua. Siapa? Silakan Ibu, mangga. Ya. Mic-nya masih di sini, buat sabar, sana. Nafsu bisa. Biar kedengar sama yang lainnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Tini dari Katapang. Katapang. Sore. Mau nanya, boleh dua ya? Sumohon. Satu. Yang satu,
katanya banyak katanya kalau yang meninggal bunuh diri itu bagaimana? Iya. Terus Kedua, yang kedua, tadi kan Pak Ustadz bilang menyinggung SI selingkuh. Ya. Karena ya pergaulan saya punya teman yang misalkan kalau selingkuh itu katanya terus selingkuh terus supaya tidak durhaka ada istilahnya kawin siri. Saya tidak mengerti. Makasih. Kan pada punya suami atau punya jadi katanya kawin siri biar tidak durhaka. Terima kasih. Semohon. Seputar siri, durhaka dan Bunuh diri. Masya Allah, ibu nih complicated gitu. Aduh. Man qatala nafsah bisay'in ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu yang membuat dia mati, maka kematiannya dilaknat Allah. Dia di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Penyebab kematiannya di akhirat menjadi alat untuk Allah untuk menyiksa dirinya. Kalau bunuh diri minum racun, lalu sakratul mautnya sakit, eta racuna kabawa ke neraka. Dia di neraka minum racun tidak henti-henti. Kalau bunuh dirinya pakai alat tajam, ditusukkan ke dada kirinya tembus ke jantung, pisaunya dibawa ke neraka. Eta jelema di neraka tegawna cep. Teureun-eureun. Wah, teureun-eureun. Apa teureun-eureun teh? Tidak henti-henti. Khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya. Nyerinya, sakitnya itu terasa. Sakitnya di sini. Ya Bu? Nah, apakah orang yang mati bunuh diri rohnya bergentayangan? Tidak. Kalaupun ada yang berani berkata, Ustadz, ini orang waktu bunuh diri dikubur, besok malamnya ada dia lewat Ustadz. Eta mah bukan jin korin, itu mah zin yang menipu daya manusia. Bisa jadi jin korin yang ada di tubuh orang yang bunuh diri itu, karena jin korin tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Jadi ibu jangan sampai ketipu oleh jin. Tu jurik lompat. Eta jurik teh goib, tidak punya wujud, tapi dia punya kemampuan untuk memanipulasi pandangan manusia. Sekilas, itu saya berkali-kali nganter mayit ke makam, tidak ada. Eta mayitnya Ustadz nuhun tuh. Sudah orang yang sudah mati mau matinya dengan cara apapun, roh tidak akan bisa mengganggu manusia. Ada di alam ruh, di alam barzah itu, menghadapi soal kubur. Selingkuh nih. Kalau yang namanya selingkuh mah kan pasti konotasinya buruk, ya Bu. Saya misalnya nih, contoh, saya punya istri. Mantan pacar saya, misal. Mantan pacar saya ketemu sekarang. Saya teh kangen daripada doraka. Neng, kumaha lamun urang nikah siri heula. Itu niatnya nikah bukan karena Allah. Niatnya pasti hanya syahwat. Tidak sah di mata Allah mah niat ibadah, niat apapun termasuk nikah harus niat ibadah. Kalau niat nikah dengan perempuan hanya ingin menumpahkan syahwatnya, doraka. Jinah dibungkus dengan pernikahan. Jadi kudu niat ibadah. Tidak sah, doraka lah. Model kieu. Saya mah kajian nikah jeung nini ge kan bae. Asal beunghar. Niat karena beunghar tidak sah. Karena dunia dia niatnya. Cemohon. Pan sekarang banyak perempuan-perempuan muda. Suamina aki-aki. 70 tahun suamina. Istrinya 18 tahun. Apa niatnya?
dia punya banyak hotel, punya kekayaan, haram tuh nikah begitu. Niat nikah mah harus karena ibadah. Gitu ibu. Tah, mangga teh. Nges dua tah nu nanya tah. Baik, udah jelas ya Ibu ya seputar siri dan selingkuh. Silakan, di belakang ada yang bertanya. Sebentar nih, Ustadz, ini laki-laki bengong kayaknya mau bertanya itu. Coba kita kasih kesempatan dulu. Laki-laki biasanya malu. Malu, tapi mau gitu kan biasanya gitu atau ya. menghormati ibu-ibu. Betul. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada Pak? Oh boleh Kang Yusuf, mangga. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk pribadi saya ya tadi ya, mungkin ketika ditanya bagaimana kalau besok meninggal. Sumohon. Nah, tadi sudah disampaikan ada 3 sikap. Nah, tentunya mudah-mudahan kita semua ada di sikap yang terakhir. Ya. Bagaimana untuk mempersiapkan diri? Tentunya ya harus mempersiapkan diri yang baik di mata Allah agar suatu saat nanti mungkin esok hari kita meninggal dalam husnul khotimah. Itu saja, Pak. Saya katakan cara yang paling efektif, anggap saja hari ini hari terakhir buat kita. Itu yang penting. Ya Allah, jika hari ini hari terakhir untukku, maka aku akan gunakan sekuat tenaga untuk taat ibadah kepadamu karenamu ya Allah. Jadi totalitas ibadah, dekat dengan ulama, banyak minta maaf dengan sesama. Sodako, omat, sodako. Di zaman Nabi tidak ada rumah sakit, Bu. Tidak ada dokter spesialis. Tapi kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, Nabi hanya menyarankan tasodak. Sodako. Karena sodako itu bentuknya banyak. Zakat yang fardu, bisa infak, bisa juga wakaf, itu sodako. Alhamdulillah ibu, orang yang banyak penyakit di opname keluar masuk rumah sakit, lalu dia sodako karena Allah, sembuh, berangsur sembuh. Kenapa? Boleh jadi hartanya kotor dan Allah ingin membersihkan dengan sodakohnya. Jadi banyak sodako, berbuat baik dengan sesama, berikan yang terbaik untuk agama Allah. Anggap esok hari pertemuan kita dengan Allah. Tahajud. Ibu sok tahajud ente. Sok tahajud ente. Da abdi mah bisa ningali. Sok tahajud ente. Tahajud. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud diangkat derajatnya dunia akhirat. Rezekinya akan dimudahkan, urusannya akan dimudahkan. Badannya sehat, pikirannya cerdas, orang suka bergaul dengannya. Ciri orang yang suka tahajud, asal ikhlas, jangan ria. Tahajud jam 2 ibu dari rumah pakai mukena ke masjid. Atau lalu lompatan penjaga keamanan. Ibu berkemana ke masjid? Bertahajud. Itu mah ria. Tahajud yang disunahkan di kamar, di rumah. Nabi tahajudnya di rumah. Sembunyi, tidak dipamerkan. Semohon surat yang dibaca relatif panjang. Kalau mimpin sholat sedang-sedang. Nabi kalau mimpin sholat berbalik badan, melihat makmum. Kalau banyak orang tua yang pendek-pendek, hari orang mati balik. Banyak aki-aki baca Yasin. Beres sholat jam anges ngagoler. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan sodakoh salah satunya Kang Yusuf ya? Sodakoh, ibadah. Ustadz nih, ada lagi dari Ikhwan? Silakan. Bertanya kalau di bulan Muharram ada puasa Tasyua sama apa? Asyura. Apa pengertiannya gitu? Perbedaannya apa? Ya. Nabi dalam hidupnya hari ke-10 Muharram beliau itu saum. Lalu beliau dibimbing oleh Allah. Jika aku punya jatah hidup esok atau tahun depan, maka aku tahun depan akan saum pada tanggal 9 Muharramnya.
Oh, ternyata Nabi tidak diberi izin oleh Allah saum di tanggal 9 Muharram, keburu meninggal. Tetapi para ulama, para ahli hadis, muhaddisin, mereka berkata, amalan ibadah sunnah Rasul itu ada sunnah amali, ada sunnah qauli. Walaupun Nabi tidak mengamalkan saum tanggal 9 Muharram, tapi Nabi berucap, kalau aku punya umur tahun depan, aku akan saum tanggal 9-nya. Jadi 9 Muharram bertepatan hari Senin, Bu. Hari Senin sekarang. 9 Muharram bertepatan dengan hari Senin sekarang. Ibu, bapak saum yang disebut saum Tasu'a. Tasu'a itu saum hari ke-9, Tasu'a. Kalau hari ke-10-nya Asyura. Asyura itu ke-10. Jadi cuma 2 hari. Nanti hari Senin saum, hari Selasa saum. Sampai maghrib ya, Bu? Bisi we. Bisi. Ayo malen saum Ramadan. Ah geus we saenakna teu bisa. Tetap sampai maghrib. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ingat ya, sampai maghrib ya. Oh, zuhur. ada yang nanya. Oh, boleh. Apa fadilahnya? Fadilah saum Muharram 9-10 Muharram itu apa fadilahnya? Dalam hadis sahih, orang yang saum 9-10 Muharram, dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa kecil. Jangan langsung sekarang maksiat. Barak saum Muharram. Ah, bahaya itu. Dosa jinah, Bu, dosa jinah. Hubungan suami istri secara ilegal tanpa ikatan pernikahan. Itu kalau minta ampunnya, harus siap dirajam. Dirajam itu tubuh si pelaku jinah dikubur di tanah. Biarkan leher dan kepalanya. Hadirkan orang Islam lelaki yang bertenaga, beriman, bekali dengan batu segede perut. Baledogan huluna, baledogan kepalana. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan beri rasa kasihan supaya cepat mati. Kalau dia ridho dirajam, dia bebas dari siksa di neraka. Makanya entong jinah yang tidak punya suami berdoa supaya cepat dapat suami. Dah. Ibu nih kencang aminnya. Nu amina tarika ambe. Baik ya, selanjutnya silakan. Masih ada waktu nih, alhamdulillah. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mimin dari Majalaya. Majalaya. Ya, ini soal zolim ya. Begini, saya kan punya meminjamkan uang ke teman. Sumuhun. Udah beberapa kali ya, lebih dari 4 kali udah saya coba menagih. Sumuhun. Terus teman saya tuh bilang begini, insya Allah sampai manapun akan saya bayar karena itu hutang karena Allah. Tapi itu gimana? Enggak. Sampai sekarang hampir mau 2 bulan. Nuhun. Iya. Itu mah penyakit jelema ayeuna itu teh. Ya mungkin penyakit itu. orang sekarang tuh begitu. Karena nganjuk beki, karena mayar hara rese. Yuh. Kalau ada orang yang berhutang, lalu kemudian ditagih sulit, tapi dia bersembunyi di balik kalimat-kalimat manis. Insya Allah, kalau sudah ada saya bayar, saya tahu utang itu wajib dibayar. Bari jam ente, nges 2 bulan ditagih deh. Encan kene. Ibu tetap tagih. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, ibu kehel daripada ibu bengek, diopnam. Pan pakai biaya diopnam. Sudah, tinggal 2 pilihan. Pilihan pertama, ibu ikhlaskan atau ibu ikrar. Oke, kalau begini, saya akan selesaikan di akhirat. Ibu nanti tagihnya di akhirat. Nanti ibu punya hak meminta pergantian oleh dia. Dia bayarnya pakai amal. Kalau dia tidak punya amal, dia menerima dosa ibu. Jadi dia minus itu. Yang disebut muflis. Muflis. Tahu muflis, Bu? Muflis itu bangkrut.
Muflis itu bangkrut amal. Diambil oleh orang yang memberi hutang karena dia tidak mau bayar. Muflis itu namanya. Orang yang bangkrut, amalnya disedot, dosa orang diterima. Muflis, makanya tong lobang nganyuk. Dipitnah ibu, dipitnah. Doraka itu fitnah. Ibu kalau ingin membuktikan ibu tidak melakukan, ibu ucapkan demi Allah. Iya. Jadi orang kalau misalnya dituding mau duit, padahal tidak, sumpah saja demi Allah saya tidak. Orang yang beriman akan menerima sumpah itu. Nah, paling bisa kelihatan jelema nu beuki sumpah teh. Pan aya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Aya, katingali tina wajahna. Ngon jadi lalap. Ini mah orang yang demi Allah sekali tapi kelihatan wajahnya dia tuh bersungguh-sungguh. Kalau dia bersumpah atas nama Allah berdusta, lebih besar lagi dosanya. Begitu ya Bu ya? Oke, jelas ya. Nanti tagih di akhirat aja Bu. Ini ada yang lagi di belakang, silakan tadi dari depan terus ya. Ya. Kita berbagi dulu di belakang ya Ustadz ya. Ya silakan. Mohon Ibu, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bu Aida dari Muhammad Toha, Pak Ustadz. Apa yang Ibu tanyakan? Begini Ustadz, kalau membaca ayat suci Al-Quran itu kan di tempat-tempat suci gitu kan, biasakan tempat suci, baik di rumah, umum, masjid atau di surau. Sumohon. Tapi suatu hari saya gini Ustadz, melihat seorang itu membaca Al-Quran di kuburan gitu Ustadz. Apa itu kan? Iya. Gimana itu Bagaimana hukumnya? pendapat Ustadz? Hukumnya itu Ustadz. Nanti saya jawab. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, membaca Quran itu harus di tempat yang layak. Tidak mesti harus di surau, di masjid, mushola, tidak harus. Tapi itu idealnya. Kalau ibu sedang nyetir mobil, ibu sedang naik angkot, ibu baca Quran, boleh. Boleh. Sambil menghafalkan. Ibu sedang menghafalkan Quran, bari ngagoreng, boleh. Daripada ngomongkan batur. Nah, coba kalau ibu bertanya, bagaimana dengan fenomena orang baca Quran di atas kuburan? Maaf pisan, Al-Quran itu dibaca untuk kepentingan orang yang membaca dan yang mendengarkan. Sebagai pedoman hidup agar dia selamat dunia akhirat. Inna hajal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat annalahum ajran kabira. Surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Quran aku turunkan untuk manusia agar menjadi pedoman hidupnya, agar mereka bahagia dunia akhirat. Jadi Quran itu dibaca keur ngarti orang dan mengerti yang mendengarkan. Orang yang meninggal dunia tidak butuh dibacakan Al-Quran. Orang yang mau meninggal dunia juga tidak butuh dibacakan Al-Quran. Kalau ada orang yang sudah dekat kematiannya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, bimbing, tuntun di telinga kanannya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bukan Al-Quran. Sumuhun, terutama surat Yasin. Surat Yasin populer Bu. Syukuran pindah rumah, Yasin. Ada yang sekarat, Yasin. Ada yang meninggal dunia, Yasin. Ke makam, Yasin. Ngusir setan, Yasin. Sampai setan hafal Yasin. Allah, saya tidak melarang, saya tidak menganjurkan. Saya hormati kebiasaan dan pendapat orang itu baca Al-Quran di kuburan. Tapi Nabi SAW yang saya tahu dari sejumlah keterangan,
beliau kalau ke makam mentafakuri kematian. Menyadarkan diri bahwa dirinya pun akan menghadapi kematian. Pulang dari ziarah kubur semangat ibadah, bukan membaca Yasin. Dan yang kedua, mendoakan orang yang mati. Jadi di atas kubur banyak berdoa. Ya Bu, berdoa. Tong eren-eren ngadoa. Ya Allah, terangkan alam barzahnya, muliakan keberadaannya, bangkitkan menjadi ikutan Nabi-Mu yang mulia. Ya Allah, pertemukan kami di akhirat dalam naungan surgamu, ya Allah. Eta indung orang, bapak orang terus neng, entong neng, bapak haus doa neng. Kalau ibu tidak percaya, engke lamun geus maot sok. Ibu lamun geus maot, ibu didoakan oleh anak ibu, ibu akan berkata begitu, jangan berhenti nak, ibu haus doamu nak. Doa kita yang hidup buat yang meninggal dunia sangat menyejukkan hati dia. Makanya ke makam banyak doa, bukan bawa kembang. Ibu bawa kembang 1 truk, tidak nulungan, kalah bala. Jangan bawa air di banjur, makanya musim hujan. Cek mayit geus pinuh di jero. Tidak butuh cai. Mayit mah butuh doa. Ini yang harus diluruskan. Boleh. Kalau ibu ngerti baca. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu. Silakan. Tapi kan yang enak pakai bahasa yang ibu pahami. Bervariasi doanya. Dan bayangkan wajah ibunya, wajah bapak ibu bayangkan. Saya kalau sudah berdoa di atas kuburan ibu saya, nangis saya. Kadang ngerti, nangis. Assalamualaikum akhlad diyar. Ini anggap saja mayitnya. Wahai penghuni alam kubur, semoga keselamatan untuk kalian. Minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahikum, insyaallah kami pun akan mengikuti kalian. Nas'alullahu lana wa alaikumul afiyah. Semoga kami semua termasuk kalian oleh Allah diberikan kemuliaan. Semua orang yang meninggal dunia di alam kuburnya, waktu saya masuk ke area kekuburan, mereka mendengar doa saya itu. Semuanya diizinkan Allah mengaminkan. Amin, amin, amin. Tuh. Jadi orang yang meninggal dunia butuh doa. Ibu banyak berdoa. Jangan sebentar Bu. Kalau makam orang tua ibu di Ciamis, dari Bandung, piraku ngadoa 5 menit. Yang banyak berdoa nak, sampai ibu merasa puas baru pulang. Gitu. Nanti ibu kalau sudah meninggal dunia, ibu pun akan dibalas oleh Allah melalui anak ibu. Jangan bermimpi ibu didoakan oleh anak cucu ibu kalau ibu sudah ada di alam kubur. Kalau ibu waktu hidup tidak pernah mendoakan orang tua. Untuk mimpi, makanya ayana orang lamun ba'da salat fardu, minimal setelah salat fardu doakan orang tua. Kalau pulang kampung, wayahna. Apa Indonesianya wayahna? Wayahna. Tolong bantu saya. What is the meaning wayahna? Wayahna itu apa ya? Ya wayahna lah. Kalau ibu pulang kampung, makam orang tua kita dekat di kampung itu, wayahna. Ibu kudu ke makam. Kalau ibu tidak ke makam, orang tua ibu yang ibu kunjungi daerah itu, ibu tergolong orang sombong. Orang Islam dari belahan dunia manapun, jika Allah takdirkan mereka ke Mekah Al-Mukarramah, kalau mereka tidak ke Madinah, kata Nabi, orang Islam itu sombong. Karena dia tidak menghargai perjuanganku dan para sahabatku. Makanya di dalam ibadah haji Indonesia disetting itu 8 hari di Madinah. Di Madinah teh judulnya ziarah ke makam-makam sahabat dan makam Rasulullah.
Gitu Ibu. Semohon. Sesi tanya jawab selesai, tapi insya Allah nanti akan ada selanjutnya. Semoga semuanya tidak puas ya, sehingga nanti bisa terus datang ke kajian. Untuk itu kepada Ustadz untuk memberikan muhasabah dirinya, silakan Ustadz, sekaligus doa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marilah kita manfaatkan jatah hidup kita yang sekali di alam dunia ini sekuat tenaga untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah, agar semua itu bisa menyelamatkan diri kita saat kita menghadapi sakaratul maut, saat kita berada di alam kubur, dan saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, hingga kita dihisab dan dibijan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana la tuji qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.